Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Amma ba'd. Ayuhal ulama wal fadil rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bihudurikum, para ajengan, kiai dan asatizah rahimakumullah. Alhamdulillah di tempat yang mulia ini pada tanggal 21 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Agustus tahun 2024. Alhamdulillah kita mengadakan acara pada kali ini, berkumpulnya para ulama di acara Multaqo Ulama Aswaja Kota Bogor dengan tema penyegaran makna kemerdekaan kita dari seremoni menuju kemerdekaan hakiki, merdeka dari penjajahan demokrasi, kapitalisme, dan komunisme. Ayuhal ulama wa fadil rahimakumullah, agar kegiatan Multaqo ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memulai acara ini mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu pembacaan tilawatul Quran oleh Sahibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Budi Abdurrahim. Kemudian dilanjutkan penyampaian kalam oleh Sohibul Hajah Kiai Anas Nasrullah, dan dilanjutkan dengan kalam minal ulama yaitu Kiai Suhadi, Kiai Badrut Tamam, Kiai Muhibbuddin, Kiai Anwar Iman, Kiai Arif P. Iskandar, Kiai Umar Siddiq, dan terakhir Kiai Ahmad Nur Hidayatullah. Dan ditutup acara ini dengan pembacaan doa. Untuk memulai acara ini, mari kita mulai dengan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Budi Abdurrahim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kiai Budi Abdurrahim kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas tilawah Al-Qur'annya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu menjadi petunjuk kehidupan, keselamatan dan kebarokahan serta pemberi syafaat kelak di hari akhir. Wabil khusus bagi kita semuanya yang hadir di majelis multaqo yang mulia ini. Ayuhal ulama wal fadil rahimakumullah. Sebelum Sohibul Hajah menyampaikan kalamnya, kami persilakan para pemberi kalam. Pertama Kiai Suhadi, tafadhol untuk menempati posisi di depan. Kiai Badru, kemudian Kiai Muhyiddin, Kiai Arif, Kiai Arif B. Iskandar, Kiai Umar Siddiq. Tafadhol untuk menempati tempat di depan. Ya, silakan. Selanjutnya kalam dari Sohibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Anas sebagai Sohibul Hajah untuk menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakan acara Multaqo Ulama Aswaja Kota Bogor ini dan memberikan gambaran dan keinginan apa yang akan dicapai nanti. Tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan, innallaha innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wal dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji serta syukur tak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berhadir di majlis yang barokah ini insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada pengikutnya di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil masalah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada para alim ulama, para kiai yang bisa hadir di acara Multaqo Ulama pada hari ini. Guru kita semua, ayahanda Kiai Haji Dadan, para alim ulama, ada Kiai Sunardi, ada Kiai Odi, ada Abah Tamim. Sehat Abah? Alhamdulillah. Kiai Fatul Rahman dan segenap para alim ulama yang tidak bisa pakai sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini Al-Fakir diminta menjadi sahibul hajah. Adapun tema kita pada hari ini adalah penyegaran makna kemerdekaan kita dari seremoni menuju kemerdekaan hakiki, merdeka dari penjajahan demokrasi, kapitalisme dan komunisme. Hadirin mukarramin rahimakumullah. Kalau kita membahas tentang kemerdekaan, yang pertama kita tentu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena negeri kita yang tercinta ini sudah merdeka selama lebih dari 79 tahun. Namun setelah itu, setelah kita mensyukuri, namun kita juga tetap mengkritisi bahwa kita ternyata baru merdeka dari sisi militer. Memang penjajahnya, Belandanya, Jepangnya, Inggrisnya, Portugisnya sudah tidak ada lagi di negeri kita. Tapi sistemnya, warisannya, keburukan mereka masih ada dan masih terus terjadi di negeri kita. Padahal di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyampaikan dalam bab perang Qadisiyah bahwa panglima perang saat itu yang bernama Rabi'i bin Amir At-Tamimi ketika bertemu dengan panglima Persia Rustum bertanya, "Wahai panglima Muslim, apa maksud Anda di sini? Datang jauh dari Madinah untuk datang ke negeri kami, membawa pasukan yang begitu banyak." Maka Rabi'i bin Amir mengatakan, "Kami datang kepada sini. Kami datang ke sini untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahrirun nas li'ibadatin nas ila ibadati rabbin nas." Inilah makna hakiki dari kemerdekaan sebetulnya, yaitu membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada pencipta manusia,
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadratul mukarramin rahimakumullah. Walaupun kita sudah merdeka 79 tahun, namun dari berbagai sisi kehidupan kita masih terbelakang, masih memprihatinkan. Dalam bidang ekonomi, sumber daya alam kita dikuasai oleh asing dan asing, dan nampaknya penguasaan itu semakin merajalela. Kemudian hutang kita semakin bertambah berlipat-lipat. Sudahlah hutangnya bertambah, bunganya pun juga melilit kita semua. Kemudian juga biaya hidup semakin meningkat. Dalam bidang sosial, pendidikan semakin mahal, kriminalitas semakin tinggi, semakin merajalela, semakin banyak variasinya. Ya. Sekarang kita sudah menjadi biasa mendengar ada istilah mutilasi. Jadi dimutilasi, dipotong-potong, dimasukin dalam koper. Nauzubillah min dzalik. Sudah begitu rusaknya negeri ini, begitu parahnya masyarakat kita, sehingga tidak punya lagi rasa kemanusiaan. Angka perceraian semakin meningkat, perselingkuhan semakin meningkat, judi online, pinjaman online, PHK di mana-mana. Akibatnya pengangguran pun bertambah-tambah, kemiskinan semakin bertambah-tambah. Bahkan kemarin juga bagaimana ada upaya untuk memberikan alat kontrasepsi kepada para pelajar kita. Yang ini sebetulnya adalah upaya untuk melegalkan pergaulan bebas di kalangan anak-anak remaja kita. Dalam bidang politik, politisi kita menunjukkan sikap buruk mereka yang oportunis, yang mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, keluarga mereka, oligarki mereka, bahkan keturunan mereka. Mereka sudah menyiapkan cucu-cucu mereka untuk melanjutkan penjajahan penguasaan kepada negeri ini. Nauzubillah min dzalik. Hadratul mukarramin rahimakumullah, inilah potret negeri kita. Potret negeri kita yang kita cintai, yang Allah berikan tanah yang subur dan makmur, namun hasilnya sangat mengecewakan kita. Dan nampaknya pun kondisi ini semakin hari semakin memprihatinkan. Yang kedua, kalau kita lihat akar masalahnya adalah karena negeri kita tidak menerapkan Islam, karena negeri kita menerapkan kapitalisme, demokrasi, sekuler. Ada dua ciri dari kapitalisme demokrasi yang sekuler. Yang pertama adalah fasluddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan agama dari negara. Islam tidak boleh mengatur kehidupan. Islam cukup di masjid saja. Tapi begitu mereka bicara politik, bicara sosial, ekonomi, dan sebagainya, mereka tidak mau menggunakan Islam. Mereka tidak mau menggunakan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah privatisasi sektor publik, di mana yang seperti Al-Fakir sampaikan tadi, bagaimana sumber daya alam mereka kuasai semakin dalam mereka kuasai di negeri kita ini. Yang ketiga, maka saatnya umat kembali kepada Islam, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Islam diterapkan akan memberikan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali itu memberikan rahmat bagi semesta alam. Yang keempat, kita perlu kembali mengulang bagaimana sirah dakwah Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah membangun negara Madinah yang hanya dalam waktu 10 tahun Rasulullah bisa menggentarkan Romawi dan Persia, bisa menggentarkan Romawi di daerah kekuasaan Romawi ketika dalam perang Tabuk, dalam perang Mu'tah dan perang Tabuk. Dan prestasi Nabi ini disempurnakan lagi oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu tepatnya pada tahun ke-13 Hijriah umat Islam mengalami peperangan dengan Romawi Bizantium, yaitu perang Yarmouk. Dan saat itu tentara Romawi dikalahkan oleh kaum muslimin, dan saat itu runtuhlah kekuasaan Romawi Bizantium yang sudah berlangsung selama ribuan tahun di Timur Tengah. Tak lama setelah itu kaum muslimin menyempurnakan lagi prestasi mereka dengan mengalahkan Persia. Kekuasaan yang saat itu berada di wilayah Irak dan Iran itu dikalahkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka hanya dalam waktu 13 tahun peradaban Islam, semua kekuasaan negara hidayah
dikalahkan oleh kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, maka cukuplah harusnya dengan pelajaran dari Nabi kita, pelajaran dari sahabat kita yang mulia ini, bahwa hanya dalam waktu 13 tahun mereka semua dengan menerapkan syariat Islam, menjadikan Islam sebagai ideologi, maka akhirnya umat Islam menjadi pemimpin dunia, umat Islam menguasai dunia. Jadi tidak perlu berlama-lama, tidak perlu menunggu 79 tahun seperti yang dialami oleh negeri kita ini. Harusnya para penguasa itu melihat sejarah itu dan mengambil sebagai teladan. Dan yang kelima, bahwa sejarah negeri kita dihiasi dengan sejarah yang luar biasa, sejarah kepahlawanan dari orang-orang hebat, dari orang-orang yang soleh, yang mereka mengorbankan jiwa dan raganya untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan. Al-Fakir ingin mengambil dua cerita saja yang sangat fenomenal. Yang pertama adalah bagaimana keberanian Sultan Iskandar Muda sebagai Sultan dari Kerajaan Aceh Darussalam itu menyerang Portugis yang ada di Malaka. Kita bisa bayangkan betapa beraninya beliau, betapa kuatnya umat Islam saat itu, di mana Sultan saat itu mengerahkan pasukan yang banyak yang dibantu oleh Kesultanan Kekhilafahan Utsmani di bawah pimpinan Sultan Murad II. Ya, Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis yang ada di Malaka. Yang kedua, bagaimana keberanian Sultan Agung dari Raja Mataram yang beliau menyerang VOC yang ada di Batavia sebanyak 2 kali. Ini keberanian yang luar biasa, di mana pendahulu kita, nenek moyang kita, orang-orang tua kita mencontohkan kepada kita bahwa tidak boleh diam dengan penjajahan, tidak boleh diam dengan penindasan, tapi harus dilawan, ya, dilawan dengan sekuat tenaga, apakah dengan lisan atau mungkin dengan kekuatan senjata kalau kita memiliki kekuatan untuk itu. Untuk itulah multaqo ini kami adakan sebagai bentuk ihtimam kepada urusan kaum muslimin. Kami tidak akan pernah lelah untuk mengajak para alim ulama semua, untuk mengajak para kiai semua bergandengan tangan dengan kami, berjuang untuk memajukan negeri ini, membangkitkan negeri ini, membebaskan negeri ini dari penjajahan, agar umat yang mulia ini tidak lagi tercerai-berai, agar umat yang mulia ini tidak lagi hidup dalam kemiskinan, dalam penindasan, dalam kemelaratan. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin Allah, untuk itulah acara yang kami adakan. Semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua pada acara hari ini, sehingga Islam yang kita cita-citakan, tegaknya syariah di bawah naungan khilafah, akan segera Allah wujudkan melalui lisan kita, melalui tangan-tangan kita. Amin. Wa man rasulillah min indillahi azza wa jalla, wa kafa billahi shahida, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang telah menyampaikan kalamnya sebagai Sohibul Hajah. Baik, ayuhal ulama al-fadhil rahimakumullah, untuk acara Multaqo Ulama Aswaja Kota Bogor ini dengan tema penyegaran makna kemerdekaan kita dari seremoni menuju kemerdekaan hakiki, merdeka dari penjajahan, demokrasi, kapitalisme, dan komunisme. Ada beberapa kalam yang akan disampaikan oleh sekitar 7 kalam ulama. Yang pertama adalah akan disampaikan oleh Kiai Suhadi, yaitu akan mengupas tentang makna kemerdekaan hakiki. Kemudian Kiai Badrul Tamam, temanya merupakan perubahan dari kemerdekaan seremoni menuju kemerdekaan hakiki. Kemudian Kiai Muhyiddin, jalan mewujudkan kemerdekaan hakiki. Kemudian Kiai Anwar ini belum hadir. Sikap anti-Islam adalah warisan penjajah, juga ajaran penjajahan demokrasi, kapitalisme, dan komunisme. Berikutnya adalah Kiai Arif Iskandar, merdeka dari demokrasi, kapitalisme, dan komunisme, Islam sebagai solusi dalam bingkai khilafah. Dan Kiai Umar Siddiq, khilafah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, warisan Rasulullah SAW, Isyarat Nubuwah, dan janji Allah SWT. Dan terakhir Kiai
Matur hidayatullah, potensi Indonesia menjadi daulatul alam, daulatul ula fil alam. Ayuhal ulama wal fadil rahmatullah. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Sayyidul Fadilah Al-Mukarram Muhtaram Kiai Suhadi yang akan mengangkat tema makna kemerdekaan hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para hadirin, para ulama, para kiai kesepuhan yang hadir pada pagi hari ini, segenap panitia Multaqa Ulama Aswaja Kota Bogor, semuanya termasuk para guru, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan ternyata diberikan kesempatan yang pertama kali. Masya Allah. Saya kira tadi saya nomor 4 atau nomor 5. Biar bisa nyontek-nyontek dulu. Dan temanya pun tema yang lumayan ya. Kemerdekaan yang hakiki. Kalau hakiki lain ya, hakiki pakai qaf. Adanya klub di kita. Alhamdulillah hari ini Kiai Misbah penguasa Cijeruk hadir pada hari ini, Masya Allah. Didampingi Kiai Haji Dadat masih Cijeruk ya, alhamdulillah bisa membersama kita pagi ini. Tadi pagi-pagi sudah saya ajak racing di jalan tol tadi. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 55 dan 56. Fadzakir, wahai Muhammad, zakir, tetaplah berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu hanya berguna buat orang-orang yang beriman. Orang kafir itu enggak berguna dikasih peringatan itu. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepada aku. Di dalam tafsir kita bisa lihat, jadi hakikat manusia hidup di muka bumi ini adalah li'ibadatillah, untuk mengabdi kepada Allah. Laisa li'ibadatil makhluk. Apakah makhluk itu berhala, ataukah makhluk itu manusia atau bahkan jin? Manusia hidup itu dalam rangka ibadah, ya ibadatillahi ta'ala alladzi khalaqas samawati wal ard. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-57 Allah jelaskan, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Afan, ketinggalan. Ma uridu minkum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Hai manusia, aku tidak butuh
rizki dari kalian. Aku tidak butuh makan dari kalian. Tetapi akulah maha pemberi rizki, maha pemberi makan. Oleh karena itu kalian hidup hanya untuk menyembah kepada aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin. Maha perkasa. Maknanya adalah jika manusia enggan menyembah Allah, maka Allah yang maha kuat dan matin itu akan mudah mencabut rezeki yang telah diberikan. Dan bahkan Allah akan dengan mudah memberikan azab. Belakangan kita dengar gempa megatrus ya. Gempa super besar yang melanda Indonesia, kecuali Kalimantan cenah gitu. ya. Itu hal yang mudah bagi Allah. Kalau penduduk negeri ini enggan menyembah Allah secara kafah, maka Allah dengan sangat mudah akan mencabut rezeki dan bahkan menimpakan azab. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Jadi hakikat hidup manusia itu li'ibadatillah. Dan inilah makna kemerdekaan yang hakiki itu. Manusia itu disebut hurun, merdeka. Jika manusia itu tadi sudah disebutkan oleh yang punya majelis ini, ya. Agar manusia itu menyembah Allah, tidak menyembah makhluk. Ketika manusia bisa menyembah Allah dengan secara keseluruhan, itulah kemerdekaan. Tetapi ketika manusia masih menyembah manusia, menyembah asnam, menyembah matahari, menyembah jin dan sebagainya, maka ini hakikatnya adalah perbudakan. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Lawannya al-hurru, merdeka itu adalah al-abdu, hamba. Ketika manusia bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara full, secara kafah, secara totalitas, maka itulah hakikat kemerdekaan. Ini masih global. Ini global. Kalau kita lihat lebih rinci, berarti maknanya adalah manusia itu disebut merdeka, khususnya umat Islam, jika mereka bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan mudah. Tidak ada larangan, tidak ada paksaan. Kita kemarin melihat berita pasukan pengibar bendera dilarang pakai kerudung, dilarang pakai khimar. Padahal itu adalah ajaran agama. Dan itu ada di Undang-Undang Dasar pasal 45 pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, setiap warga negara berhak menjalankan ajaran agamanya masing-masing berdasarkan keyakinannya masing-masing. Pasal 29. Karena memang ini kemerdekaan. Ketika manusia bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan menyeluruh, itu kemerdekaan. Ketika ada yang melarang, berarti masih semi merdeka. Itu satu sisi dalam hal agama. Kita cari contoh yang lain. Disebut merdeka itu ketika suatu bangsa itu bisa hidup dengan tenang, dengan damai, menikmati hasil sumber daya alam yang ada di negeri itu. Dulu, ini analogi singkat saja. Ketika VOC datang ke Indonesia itu ngambil cengkeh, lada, buah pala, apalagi ya? DLL gitu ya? DLL. Itu para pendahulu kita tadi sudah disebutkan. Mereka angkat senjata, angkat keris, angkat bambu runcing, kalaupun senapang masih sederhana. Itu baru diambil rempah-rempah lah bahasa sekarang itu. Kalau sekarang rempah-rempah itu kayaknya cuman sekedar recehan ya kayaknya. Hanya recehan. Itu sudah angkat senjata. Kenapa? Itu berarti mengambil kemerdekaan. Hasil jerih payah masyarakat diambil oleh VOC, dibawa ke Eropa. Itu dulu disebut imperialisme, disebut kolonialisme, disebut penjajahan. Dan dilawan oleh nenek moyang kita. Sekarang bukan cuma rempah-rempah. Tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel, tambang minyak, segala rupa tambang. Masyarakat kebagian tali tambang doang. Orang asing menarik tambang, menggali tambang dari dalam bumi dengan sukacita, dengan didasari undang-undang yang legal, tetapi masyarakat cuman kebagian tali tambang. Udah senang, udah happy. Saking konaahnya bangsa Indonesia.
Bangsa terjajah tapi happy. Oh, qanaahnya. Kan kudu qanaah kan gitu ya. Ini qanaahnya tepat atau enggak nanti mohon dijelaskan oleh pembicara berikutnya. Ya. Ini dari sisi ekonomi. Ekonomi kita dikuasai oleh asing. Ya. Ini jelas penjajahan, ini jelas tidak merdeka. Ya. Tadi baru lewat jalan tol, dulu 15.000, sekarang udah 19.000 ternyata. Diam-diam aja tuh Ciawi udah 19.000. Sentul udah 15.000, dulu 14. Nggak tahu kita kan? Nggak tahu. Atau saya yang jarang lewat tol kali ya. Ya. Padahal itu jalan-jalan kita, kampung-kampung kita harus bayar mahal. Untuk lewat di kampung sendiri aja suruh bayar. Ini sisi ekonomi. Dari sisi sosial, politik, ya, kita lihat sosial anak-anak kita. Anak-anak sekolah disiapin kondom. Maknanya naon itu? Jang, mangga, yuk, mangga berzina halalan thayyibah. Itu kan maknanya itu. Oh enggak lah Ustadz. Itu kan kata orang yang akalnya dangkal itu. Kalau orang yang berpikir, disiapkan kondom berarti maknanya, tafadhol, min fadlik, la ba'sa, ma fi muskilah. Kan gitu maknanya kan? Tafsirnya Ustadz Suhadi. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kehidupan Masya Allah. Ada lagi di media sosial itu seorang dokter curhat, bari nangis-nangis, sebari nangis. Ada anak SD 10 tahun, jeung anak SMP 13 tahun, sudah sering ketemu, nginep, dan melakukan hubungan suami istri. Si dokter nangis-nangis, kok bisa-bisanya anak 10 tahun? Apa saya komen? Yang namanya hubungan seksual itu, anak yang sudah akil balik, itu walaupun 9 tahun sudah ngerti. Karena batasnya itu 9 tahun. Kalau di negeri kita 19 tahun baru boleh nikah kan? Baru dikasih surat nikah. Aneh. Saya komen, yang aneh itu bukan 10 tahunnya. Bukan 13 tahunnya. Yang aneh itu, anak kecil boleh bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahram. Bebas pacaran. Kalau sudah pacaran yang namanya hubungan seperti itu sesuatu yang wajar. Yang aneh itu orang tuanya, gurunya, dan masyarakatnya. Ya. Anak 9 tahun, bahkan 10 tahun. Bahkan Siti Sayyidah Aisyah, 9 tahun sudah nikah. 6 tahun malah ya. 6 tahun, 9 tahun ditemukan. Bukan umurnya yang aneh, tetapi tata kehidupan sosialnya yang aneh. Pacaran itu mudah, nikah susah. Komo nikah kedua. Nikah pertamanya susah. Kalau belum 19 nggak dikasih surat nikah. Alhamdulillah. Siapa bil? Oh gampang. Minta resepnya sama Kiai Muhyiddin nanti. Gampang itu. Atau sama sebelah sana ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin saya berikan contoh satu lagi dalam bidang politik. Yai. Ya. Dipersingkat lagi waktunya. Disingkat. Ya. Satu contoh lagi. 1 menit lagi. Merdeka dalam hal politik. Negeri kita ini menganut sistem demokrasi sekuler. Yang namanya sekuler itu agama di masjid saja, di musola saja. Ngurus negara pakai akal, pakai peraturan manusia. Namanya sekuler. Kalau bahasa kitabnya fasluddin anil hayah. Dan itu dalam Islam hukumnya haram. Ayat itu, sistem ini bertentangan dengan ayat udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi sekularisme itu adalah ittiba asyaitan, bukan ittiba'ur rasul. Kan kita kudu ittiba rasul. Rasulnya ditinggal, syaitannya ittiba. Sekularisme itu adalah sistem ittiba'us syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Negeri kita ini yang mayoritas Islam menerapkan sistem sekularisme. Lahirlah demokrasi, lahirlah liberalisme, lahir yang lain-lainnya itu. Jadi demokrasi itu anak kandungnya sekularisme. Anak kandungnya fasluddin anil hayah. Dan selama umat Islam masih melakukan ini, menerapkan sistem ini, berarti umat Islam itu hakikatnya belum merdeka. Alhamdulillah. Jadi merdeka itu bisa menyembah Allah full, bisa melaksanakan ajaran Allah full tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang menghalangi. Itulah makna hakiki daripada
al-hurru, kemerdekaan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, kalau ada yang salah dari hamba sebagai makhluk biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza Kiai Suhadi yang telah memberikan kalamnya. Dan kalam berikutnya yaitu akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Batu Tamam. Tafadhal Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sekarang? Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Fahkum bainahum bima anzalallah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, para guru, para habaib, para ajengan, orang tua kami, abah, yang tentunya tidak bisa Al-Fakir sebut satu persatu, mudah-mudahan mangga. Ya. Alhamdulillah, tentunya kita berkumpul di sini dengan niat ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di yaumil akhir nanti. Salawat serta salam senantiasa tercurah ruah kepada kuduah kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, kepada kita yang senantiasa istiqomah ada di dalam ajaran Islam ila yaumil akhir. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir kebagian tugas dari kemerdekaan seremoni dan menuju kemerdekaan yang hakiki, yang tentunya yang sudah dijelaskan oleh Kiai Suhadi tadi, pembicara pertama. Tapi coba Al-Fakir ingin sedikit menjabarkan bagaimana seremoni yang dilakukan baik oleh masyarakat dari bawah sampai tingkat tertinggi tentunya. Ini cukup mengerikan bahwa tadi 79 tahun konon katanya sudah merdeka secara fisik memang, bahwa kita sudah tidak dijajah oleh para kolonial, oleh Portugis dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya pemikiran kita, ide-ide kita, perilaku kita ini masih jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masih jauh dari Islam. Contoh seremoni yang mungkin di tengah-tengah masyarakat yang sering dilakukan. Ya, ada berbagai kegiatan. Ya, Al-Fakir juga kemarin sedih. Hujan-hujan, malam-malam lagi. Masih memungut dana untuk acara 17 Agustus. Al-Fakir termasuk berusaha bagaimana anak-anak remaja ini bisa sama-sama mengkaji Islam. Hararesena na'udzubillah min dzalik. Tapi eta mintaan dana hujan-hujan. Al-Fakir komentar, subhanallah, antum rajin. Demi kemerdekaan, luar biasa. Jadi ketika diajak untuk taklim, masuk ke masjid, berjamaah dan sebagainya, sulit. Sementara untuk acara demi seremoni tadi, itu luar biasa. Belum ketika bicara sudah prak-prakannya, melakukan acara, bapak-bapak pakai daster, ibu-ibu, luar biasa. Itu tasabuh bil mar'ah, ya, itu memalu-malukan. Sementara ini salah satunya ada orang tua kami, abah di sini sebagai pelaku sejarah, ya, dari masa Pak Karno, masa Pak Harto sampai hari ini, masa Jokowi beliau hidup,
Ya, tahu, dan beliau sebagai aktivis. Bagaimana sesungguhnya perjuangan orang tua kita. Dari Sabang sampai Merauke itu ya takbir yang digemakan, nggak ada. Apa Lata dan Uzza atau apa Tuhan mereka selain daripada itu. Begitupun resolusi jihad. Tidak ada yang lain. Dan yang berjuang adalah para ulama. Malu rasanya. Ya. Sementara tadi kemerdekaan sudah 79 tahun. Kita perlu mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita perbuat hari demi hari? Apakah kita sudah menjadi orang yang baik? Ziyadatul khair, ya. Tiap hari apakah kita sudah melakukan kebaikan? Apakah sudah kita menyampaikan Islam kepada umat tentunya dengan baik dan benar? Tentunya ini ada di tangan para ulama, para sesepuh, para ajengan, para habaib. Mari kita sama-sama untuk senantiasa memahamkan hal itu. Memahamkan Islam dengan benar, dengan baik, dengan kafah, dengan secara lengkap. Memahami kita Islam rahmatan lil alamin. Bahwa Islam mampu menyelesaikan berbagai problematika umat. Apapun persoalannya. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Anas. Sedihnya negeri ini baik sumber daya alam dan lain sebagainya sudah dikuasai oleh asing dan asing. Begitupun seremoni yang berikutnya yang dilakukan oleh negeri yang subur makmur, mereka memaksakan acara ini di IKN dengan menghabiskan dana berapa itu? 84 miliar apa berapa? 7,9 miliar, luar biasa. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang kesulitan. Terakhirnya apa coba? Menyembah api. Masya Allah. Ini luar biasa. Maka ini ada di tangan para ulama tentunya untuk memahamkan umat, memahamkan masyarakat. Bagaimana supaya dekat dengan Islam, bagaimana mereka paham dengan Islam, bagaimana mereka bisa merdeka tadi melaksanakan syariatnya saja. Terlebih lagi lebih jauh bagaimana Islam bisa diterapkan di muka bumi ini, di negeri yang kita cintai. Sehingga betul-betul kita merdeka dari penghambaan manusia, dari aturan-aturan yang ada, aturan-aturan kufur, kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menuju kepada kemerdekaan yang hakiki. Tentunya syariat Islam ini tidak bisa tegak, tidak bisa berjalan dengan sempurna, tidak bisa berjalan dengan kafah. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak perjuangkan, kita tidak tegakkan, tidak ada institusi sebuah negara daulah khilafah yang tentunya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khilafah wa'dullah, dan telah dibisyarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul yang namanya baldatun thayyibatun walaupun ghafur itu kita bisa rasakan sama-sama. Itulah tentunya penghambaan kita yang dikatakan kemerdekaan yang betul-betul hakiki. Kalau Kiai Suhadi, ya, betul-betul kita nikmati sama-sama kemuliaan Islam. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazah atas kalamnya Kiai Badrul Tamam. Dan berikutnya kalam yang ketiga, yaitu Sohibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Muhibbuddin. Mohon maaf nih Kiai, waktunya 10 menit juga. Jadi kalau ada kode berarti kurang 3 menit lagi. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza nahaitukum bi syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Para ulama, para tokoh masyarakat, para pembicara, sahibul kalam saya hormati, sahibul fadilah, sahibul hajah yang saya hormati. Alhamdulillah izin Allah SWT kita bisa melaksanakan mutaqo di hari ini, di pagi yang insyaallah Allah berkahi. Kita berjumpa di tempat yang baik, di majelis ilmu, majelis zikir, juga berkumpul para ulama di sini. Tidak ada tentu tempat terbaik kecuali perkumpulan para ulama. Dan bukan sekedar ulama, tapi orang-orang yang peduli terhadap nasib umat yang kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Para ulama, ikhwah fillah yang saya hormati, demokrasi bukanlah jalan perubahan, apalagi disebut sebagai jalan untuk kemerdekaan. Demokratis sendiri itu hakikatnya adalah penjajahan. Bagaimana mungkin kita sebut demokrasi sebagai jalan perubahan untuk hakiki, untuk kemerdekaan yang hakiki? Tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena demokrasi itu pun sudah bagian dari penjajahan. Di dalam muqaddimahnya, dalam ini kitab, judul kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadim Zalum rahimahullah, beliau menyebut di situ al-hamlatul amrikiyah lil qada'i 'alal Islam, itu disebut pertama ad-demokratiyah. Serangan Amerika untuk menghancurkan Islam yang pertama adalah ad-demokratiyah. Bayangkan, alat utama Amerika, ya, gembong kapitalis, alat penjajahan yang pertama adalah demokratiyah. Disebut di awal itu ad-demokratiyah. Bayangkan, ini sudah tertipu umat ini. Bagaimana mungkin demokrasi menjadi alat untuk merdeka? Padahal memang pada saat yang sama dia berada di dalam sebuah ibaratnya wadah yang itu memang ada wadah penjajahan. Nggak mungkin kita merdeka di situ. Makanya kuncinya kita harus mengeluarkan diri kita dari kungkungan demokrasi. Begitu. Para alim, kalau kita tengok, ya di negeri ini sudah tidak ada penguasa di negeri ini yang loyalitasnya untuk Islam. Sekarang tengok, mau lihat partai apa sekarang? Partai yang katanya partai dakwah, coba lihat. Dulu ada calon presiden yang diusung-usung membela umat, coba sekarang jadi apa? Jadi itulah demokrasi. Hancur demokrasi itu salah satu contoh itu. Bahkan penguasa negeri semuanya antek. Yang namanya antek itu pasti menjalankan agenda mereka, bosnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Al-Quran yang kita imani, itu sudah ngasih tahu kita 14 abad yang lalu. Lihat di dalam surat Muhammad ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Sanuti'ukum fi ba'dil amr. Wallahu ya'lamu israrahum. Jelas banget, clear banget. Yang namanya antek itu kerjaannya ada di sini. Dzalika bi annahum, itu dikarenakan mereka orang-orang munafik, qalu lilladzina karihu ma nazzalallah, mereka mengatakan kepada orang-orang yang benci terhadap Al-Quran, terhadap yang turunkan di Al-Quran. Coba bayangkan, sudah ada komunikasi yang intens, komunikasi yang dalam antara orang munafik dan orang yang benci terhadap Al-Quran. Di dalam tafsirnya jelaskan para orang musyrik dan orang Yahudi di sini. Orang-orang ini musuh Islam, mereka sudah ada komunikasi itu. Apa yang mereka katakan? Sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kami akan mentaati kalian dalam beberapa urusan. Sudah ada jelas bahwa mereka akan mentaati agenda-agenda barat, agenda-agenda bosnya kapitalis ini. Ya kalau bosnya Cina ya komunisan gitu. Tergantung bosnya. Jadi sudah ada pernyataan tegas sebenarnya dari penguasa negeri ini sebenarnya, cuma nggak disampaikan ke kita, gitu. Tapi Allah sudah ngasih tahu kita, makanya Allah mengatakan di ujung ayat, wallahu ya'lamu israrahum, Allah memahami, mengetahui rahasia-rahasia mereka. Kita dikasih tahu oleh Allah rahasia itu. Kenapa kita masih percaya?
Mereka itu antek. Loyalitasnya bukan kepada Allah, bukan kepada Rasulullah, bukan pada umat Islam, tetapi kepada bosnya. Sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kami mentaati kalian, coba bayangkan ini. Mentaati. Mestinya orang beriman taatnya kepada Allah dan Rasul. Tapi ini bukan, kepada bosnya yang justru membenci dengan Al-Quran. Nah, kembali lagi bagaimana mungkin kita bisa merdeka dalam sistem demokrasi? Kita harus keluar dari sistem ini. Masih nggak percaya juga. Heran saya di luar itu. Demokrasi itu alat penjajahan, bagaimana mungkin kita bisa bebas dengan demokrasi? Itu penjajahan paling tinggi, demokrasi itu. Cara terhebat yang dipilih oleh Amerika, demokrasi. Jadi kita nggak usah takut disebut, oh ini Ustadz Kiai ini nggak demokratis ini. Biarin aja, emang gue kagak demokratis. Sadu bodoting, sabodoting. Nah oleh karena itu Rasul memberikan contoh kepada kita. Dulu Rasul juga berada dalam sistem yang rusak, sistem jahiliyah. Demokrasi juga jahiliyah. Gitu. Rasul sudah ngasih contoh. Rasulullah itu adalah pimpinan harakah Islam pertama di dunia. Ya kita harus ngikutin Rasulullah. Rasul adalah juru dakwah Islam ya. Semua nabi memang berdakwah. Tetapi memberikan contoh sampai berdirinya negara itu hanya Rasulullah SAW. Makanya kita sudah satu. Kita harus memahami dan kita mengajak orang untuk paham bahwa demokrasi adalah alat penjajahan dan kita tidak boleh bersandar pada demokrasi, bersandar kepada kapitalis, bersandar kepada komunis, bersandar kepada isme selain Islam. Kita harus kembali kepada Islam. Kita harus memahami itu. Kita bina anak-anak kita bina generasi kita ajak mereka ngaji, fahamkan. Ini kan kita alhamdulillah faham gitu. Begitu. Ada taskif, kita bina anak-anak kita, generasi muda kita. Kalau kita punya pesantren, santrinya diajarin, dikasih pemahaman bahwa Islam adalah jalan terbaik untuk merdeka, jalan terbaik untuk membebaskan dari perbudakan dunia yang luar biasa ini, yang saat ini mencengkram seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Karena mereka semua di tempat-tempat semua negara ada anteknya, yang semua sanuti'ukum fi ba'dil amr, taat semua. Dibayar mereka. Makanya pelarangan kerudung kemarin itu juga pesanan semuanya. Masih nggak percaya juga. Ada 2 anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat yang ternyata agen Israel. Masih belum percaya. Masya Allah. Kepada siapa dia loyal itu anggota MUI Pusat? Apakah mereka bukan ulama? Mereka dikenal sebagai ulama di mata manusia. Ternyata antek Israel, coba. Ada tokoh umat di negeri ini yang mengatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak relevan. Apa enggak kafir tuh orang? Mohon maaf saya agak kasar. Mau bilang lebih pasar lagi sebenarnya bisa, cuman malu saya sama Kiai. Saya kalau pas kasar juga ya? Lebih kasar lagi. Ya? Lebih kasar lagi. Masa tokoh umat dipercaya oleh umat yang begitu banyak, paling banyak di Indonesia loh. Ngomong Al-Quran dan As-Sunnah sudah tidak cocok untuk zaman sekarang. Kafir Pak. Kafir, sudah katakan kafir dia. Dia kufur terhadap lalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia kafir dengan satu ayat, kafir dengan seluruh ayat Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dia pemimpin umat. Gitu. Belum lagi ada yang datang ke sana 5 orang. Terus mau apa coba? Ke Israel. Kayak anjing, jilat-jilat aja kerjaannya. Jadi loyalitasnya kepada musuh Allah bukan kepada Islam. Bahaya orang kayak gini. Ini duri dalam daging, gitu ya. Musuh dalam selimut dan ini ada. Dan Allah kasih tahu kita ini berarti ayat ini penting. Mana ada ayat Al-Quran yang nggak penting bagi orang beriman? Allah sudah kasih tahu rahasianya dan demokrasi itu tempat paling sejuk, empuk, nyaman bagi para antek-antek kafir itu di sini. Itu alat penjajahan. Mereka sudah siapkan demokrasi dan dijaring semua di situ. Para yang mengatakan sanuti'ukum fi ba'dil amr. Yalah kita sadarkan umat ini ya untuk kembali ke Islam secara totalitas. Kembali pada ideologi Islam. Islam adalah ideologi. Kembali pada Islam. Kemudian
kita juga aktif berdakwah, interaksi bersama umat, menyebarkan ide ini, ide Islam yang lurus, yang benar, yang membebaskan manusia secara hakiki. Ya, ada tafawul mal ummah, ada kifahus siasi, ada sir'ul fikri, pergolakan pemikiran yang kita lakukan, aktivitas politik kita lakukan. Dan akhirnya umat percaya dengan kita. Saya yakin sekarang sudah banyak umat ini sudah nggak percaya dengan partai-partai Islam yang ada. Ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk bergerak dan maju. Sudah ini, mereka sudah mulai, saya di grup saya, grup pesantren saya itu campur-campur orangnya. Itu bahasanya, gak percaya nih aku, gak percaya. Begitu. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah tanda bersyukur atau ini tanda saya sudah selesai? Bersyukur tidak percaya. Ya, baik, dua-duanya. Begitu. Nah, ketika umat percaya kepada kita, insya Allah ya, umat akan menyerahkan kekuasaan kepada kita. Dan insya Allah kita akan merdeka secara hakiki dengan Islam, dengan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir. Nah, barulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Arab merdeka. Jazakumullah khairan katsira atas kalam dari Kiai Muhibbuddin. Selanjutnya adalah kalam yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Anwar Iman. Tafadhal Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun rahimakumullah. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa berada di tengah-tengah al-mukarramun wal muhtaramun menjadi salah satu wasilah ya, tegaknya Islam kafah ya di atas muka bumi ini, yang tentu akan membawa rahmat bagi seluruh isi alam semesta ini. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya mendapatkan amanat ya untuk menyampaikan topik tentang sikap anti Islam ya adalah warisan penjajah. Al-mukarramun wal muhtaramun rahimakumullah, sudah merupakan sunatullah ya, bahwa kemungkaran, kebatilan, kekufuran ya, itu merupakan musuh ya, atau senantiasa memusuhi Islam ya, senantiasa anti Islam ya. Ini sudah merupakan sunatullah. Kekufuran apapun bentuknya tidak pernah meridhoi eksistensi ataupun keberadaan Islam, sekecil apapun. Karena itu ketika kemarin kita mendapatkan berita ya tentang salah seorang anggota Paskibraka ya, siswi muslimah yang dilarang untuk menggunakan kerudung ya, sebagai anggota Paskibraka oleh ketua BPIP ya, bayangkan yang melarang itu ketua BPIP, badan ya pembinaan ideologi Pancasila ya, Yudian Wahyudi. Ya, meskipun di dalam aturan BPIP itu sendiri sebetulnya diperbolehkan, tapi kemarin itu dicoret ya aturan itu untuk melarang ya siswi muslimah ini menggunakan kerudung. Ya. Ini adalah salah satu wujud sikap anti terhadap Islam, meski hanya ya kecil sebetulnya ya. Toh itu kan yang dipakai hanya kerudung menutup kepala saja ya, belum sampai kerudung yang sempurna
sebagaimana yang diperintahkan di dalam syariat Islam, ya, harus sampai menutup dada, ya. Juga pakaian bagian bawahnya juga bukan jilbab, ya. Jadi baru sebagian kecil dari pengamalan Islam saja sudah disikapi seperti itu, ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari fenomena ini adalah bahwa kita memang harus menyadari bahwa penjajah, termasuk pemikiran-pemikiran yang diwariskan oleh penjajah terhadap umat Islam, ya, di negeri manapun termasuk negeri ini, apakah itu pemikiran sekularisme, pemikiran demokrasi, pemikiran kapitalisme, pemikiran sosialisme ataupun komunisme, ya, semua itu adalah pemikiran kufur yang tidak pernah kompromi terhadap Islam. Pemikiran kufur yang tidak pernah, ya, ridho Islam ini tegak di atas muka bumi ini. Mereka, ya, harus kita sadari memang memiliki watak dan karakter untuk senantiasa memusuhi Islam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, wala yazaluna, ya, yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Ya. Mereka sekali-kali tidak pernah berhenti atau mereka tidak pernah berhenti, ya, untuk memerangi kalian, ya. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian itu murtad, ya, keluar dari agama kalian. Inistata'u, ya, seandainya mereka itu mampu. Mullah, ya, pentingnya keberadaan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, ya, untuk bersama-sama menyiapkan umat, ya, supaya siap menghadapi permusuhan, ya, yang senantiasa mereka lancarkan terhadap umat Islam. Peran kita setidaknya dua, ya. Yang pertama adalah sebagai harisan aminan lil Islam, ya, penjaga Islam yang terpercaya. Maksudnya adalah kita harus, ya, mampu memberikan pemahaman kepada umat dengan pemahaman Islam yang benar, ya, tidak sedikit pun melenceng. Pemahaman Islam yang sahih, pemahaman Islam yang syamilan wa kamilan, ya, sempurna dan menyeluruh, ya. Ini adalah menjadi tugas kita semuanya. Dan yang kedua, kita harus mampu membentengi umat, ya, dari, ya, tadi upaya-upaya orang kafir dan juga pemikiran-pemikiran kufur, ya, yang diemban oleh, ya, sebagian kaum muslimin untuk, ya, memusuhi Islam, ya. Dengan kata lain, peran kita yang kedua adalah, ya, menanamkan pemahaman kepada umat bahwa ide-ide kufur apapun bentuknya, sekularisme kah, demokrasi kah, ya, kapitalisme kah, ya, sosialisme kah, ataupun, ya, komunis, ya, itu adalah pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam, pemikiran-pemikiran yang tidak pantas, ya, kita ambil, ya, apalagi kita dakwahkan di tengah masyarakat, ya. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, ya. Inilah tugas yang harus kita pikul, ya. Ketika orang kafir tadi disebutkan oleh Allah tidak pernah henti-hentinya menyerang, ya, memerangi kita, maka kita pun juga tidak boleh lengah, ya, tidak boleh berhenti. Kita harus terus-menerus, ya, berjaga, ya, bersiaga untuk melakukan sira'ul fikri, ya, perang pemikiran, sehingga, ya, sampai saatnya nanti niscaya Allah akan, ya, memenangkan agamanya ini di atas agama-agama yang lain, ya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah, ya, wallahu mutimun nurihi walau karihal kafirun, ya. Jadi mereka orang-orang kafir itu senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, ya, dan Allah
ya akan tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu membenci. Ya, demikianlah al-mukarramun wal muhtaramun yang berbahagia pada kesempatan ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira atas kalamnya yang disampaikan oleh Kiai Anwar Inman. Ayuhal ulama wa fadil rahimakumullah. Berikutnya kita akan mendengarkan kalam dari Sohibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Arif B. Iskandar. Tafadhal Maskuro. Tetap pakai mic-nya. Waktunya juga sama 10 menit. Sudah itu posisinya hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal irsyad liyukhja al ibad min ibadatil ibad ila ibad rabbil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah al ahadus samad wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh bil qur'anil majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fi Rabbil Karim wa sadaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa qala Syekh An-Nawawi fi kitab Nasail Ibad man i'tasama aitamada bil aqli dhalla wa man azza bil khalqi dhalla. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka ihtimam kita kepada umat ini, karena tidak ada yang lain selain para ulama ya yang harusnya terdepan dalam memperhatikan segala urusan umat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang peduli kepada urusan umat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dimakan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, dan juga pada kita semuanya. Kita berharap semoga mendapatkan syafaat Rasulullah di akhir nanti. Mudah-mudahan ini belum mulai ya, tadi pembukaan belum mulai ya. Ya, Al-Mukarramun wal Muhtaramun, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para alim ulama di tempat ini terkait dengan hakikat penjajahan yang intinya kita sudah sama-sama paham. Tadi juga disinggung terkait dengan pernyataan Rib ibn Amir ya, ketika diutus dalam rangka atau dalam perang Qadisiyah ya, berkunjung atau menemui Panglima Rustum tentang maksud kedatangan umat Islam, tentara kaum muslimin ke Persia, di mana dikatakan innallaha ibta'atsna linukhrija al-ibad min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Intinya adalah mengeluarkan atau membebaskan manusia dari penyembahan kepada sama manusia menuju penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan dengan Al-Qur'an surat At-Taubah 31, disitulah hakikat ubudiyah terpampang jelas dalam ayat tersebut yang dirinci, disarah oleh Rasulullah sendiri. Ketika Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanum arbaba min dunillah. Jadi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan
para rahib mereka, para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan sebagai keterangan katakan yakni ta'atuhum fit tahlil wa tahrim duna ruju ilallah wa awamirih. Intinya adalah ibadah penyembahan kepada manusia dan hanya kepada rahib dan pendeta mereka adalah ketaatan mereka dalam hal tahlil dan tahrim tanpa merujuk pada Allah dan perintah-perintahnya. Inilah yang terjadi hari ini. Ya, kita menghambakan diri kepada manusia, pembuat aturan, penguasa, wakil rakyat, yang mereka tidak pernah merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka hanya merujuk pada akal mereka. Padahal kata Imam Nawawi dalam kitab Nasil Ibad, ya, man i'tasoma ai'tamada bil akli dolla. Siapa saja yang bertumpu pada akal, menjadikan akal sebagai rujukan, sebagai sumber hukum, pasti tersesat. Dan itu yang terjadi hari ini. Bagaimana umat kemudian disesatkan dalam banyak hal. Ya. Semua menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, man azza bil khalqi dzalla. Siapapun yang mencari kemuliaan pada manusia, maka pasti akan dihinakan oleh Allah. Dan hari ini kita pun dihinakan ketika para penguasa kita mencari kemuliaan justru kepada kafir penjajah. Maka kalau kita lihat, maka jelas tadi juga disampaikan, di antara penjajahan yang real, yang faktual, yang dialami oleh umat Islam dan umat tidak menyadari adalah lewat jalan demokrasi. Ya. Demokrasi jelas adalah menjadikan akal sebagai sumber hukum, sebagai tumpuan yang menghasilkan ragam kesesatan, melahirkan banyak persoalan, problem. Ya. Kalau tadi mungkin dicontohkan banyak, saya contoh lah misalnya bagaimana sekarang ini KDRT ya, perselingkuhan KDRT itu luar biasa. Sampai-sampai sebagian wanita itu takut untuk menikah, ya. Padahal gampang aja sebetulnya, Ustaz Anas. Ya, tanya aja suaminya, baik enggak gitu. Kalau ingin cari laki-laki sebagai suami, tanya istrinya maksudnya. Ya. Baik enggak? Keren ya? Ya. Jadi KDRT, kemudian perselingkuhan, perzinahan, itu luar biasa. Nah ini akibat kemudian ketika hukum rujukannya adalah akal manusia. Saya juga menyoroti bagaimana kemudian demokrasi yang meniscayakan suara mayoritas itu justru dicela oleh Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah dikatakan bal aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan manusia itu tidak beriman. Contoh lah kalau kita hitungan statistik ya, sekarang ini penduduk bumi manusia itu ada 7 miliar. Dan muslim itu hanya 2 miliar. Artinya 5 miliar mereka tidak beriman pada Allah. Ya. Kemudian dikatakan dalam surat Al-An'am, wa in tuti aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jadi kalau kalian ya mentaati, mengikuti kebanyakan manusia, pasti mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 59, wa anna aktsarakum fasikun. Sesungguhnya kebanyakan kalian adalah fasik. Jadi kalau kita lihat ya jangan jauh-jauh lah. Di negeri ini rasa-rasanya lebih banyak orang fasik daripada orang taat. Ya. Coba aja kita lihat ya. Umat Islam mayoritas, tapi mayoritas mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan maksiat, bukan melakukan taat. Ya. Kemudian walakin aksarun nasi la yashkurun dalam surat Yusuf ayat 38. Kebanyakan manusia itu adalah tidak bersyukur pada Allah. Ya. Kemudian dikatakan
dalam surat Al-Mu'minun ayat 70, wa aksaruhum lil haqqi karihun. Dan kebanyakan mereka terhadap kebenaran itu adalah membenci. Masih banyak ayat lain. Ini menunjukkan bahwa demokrasi yang menjadikan suara mayoritas sebagai patokan justru sebetulnya adalah bertentangan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran kebenaran itu bukan suara mayoritas, tapi adalah bagaimana kemudian sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ya saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan tadi, bahwa kalau kita ingin merdeka memang mau tidak mau harus meninggalkan sistem demokrasi, ya, kapitalisme, kemudian komunisme. Walaupun komunisme ini menarik, umat ini seringkali kemudian begitu waspada dengan bahaya laten komunis. Sementara bahaya yang manifest, yang real di hadapan mereka, mereka tidak sadar gitu. Ini karena hebatnya demokrasi. Ya. Karena apa? Demokrasi dikenalkan oleh Barat itu dari sisi hal-hal yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan Islam. Ya. Mungkin sesuatu yang dianggap hal yang luar biasa, misalnya demokrasi, meniscayakan transparansi, meniscayakan kesejahteraan, pemerataan, kemakmuran, kebebasan. Tapi satu hal yang ditutupi oleh mereka adalah demokrasi meniscayakan kedaulatan di tangan rakyat. Hak membuat hukum diberikan kepada manusia. Ya, bahkan Plato ya dalam bukunya Republik itu justru salah satu tokoh ya filosof yang menentang demokrasi sebetulnya. Ya. Karena kata dia demokrasi itu bisa meniscayakan lahirnya para pemimpin bodoh. Dan itu terjadi. Bodoh dan jahat, para demagog gitu ya. Maka inilah yang harus menjadi tugas kita ya sebagai para ulama, para alim di garda terdepan bagaimana mengungkap kebobrokan demokrasi. Karena selama kemudian mereka ya tidak paham dan karena tidak paham mereka menikmati demokrasi. Ya. Yang menikmati sebetulnya orang-orang elit saja. Ada satu tokoh partai Islam itu ya, ngarang buku menikmati demokrasi. Sekarang rumahnya luar biasa, begitu mewah, ya. Tapi rakyatnya gimana? Ya hari ini kita merasakan berbagai macam penderitaan, termasuk dalam konteks ekonomi. Mudah-mudahan ya apa yang kemudian kita kaji pada atau kita sampaikan pada pagi ini itu menjadi bahan tazkirah bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi umat. Maka kemudian saya ingin mengajak saya pribadi dan juga para alim sekalian bagaimana kita meningkatkan semangat kita dalam melakukan kontak-kontak dakwah, dalam mencerdaskan umat. Karena itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka, jangan sampai mereka tersesat ya dengan sesatan yang sangat jauh lewat sistem demokrasi ini. Dan tentu kita berharap umat diberikan kesadaran, termasuk para penguasa, ahlu quwah terutama, agar mereka segera menegakkan syariat Islam dengan berusaha bersama-sama kita menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira atas kalam Kiai Arif B. Iskandar. Untuk menginjak kalam berikutnya adalah Sahibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Umar Siddiq. Tafadhal Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil khilafah wiladatul adalah warrafaha qata'ah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura wa qala aydan innal hukmu illa lillah. Para alim, para ajengan, para ustadz, para guru dan semua yang bersama hadir di tempat ini yang semoga kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bergembira rasa hati karena
Yang hadir tidak sejumlah yang kita lihat dan kita bisa hitung, tapi yang hadir adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yaitu para malaikat, karena yang sedang kita bahas adalah halal dan haram. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang khilafah adalah merupakan ajaran ahli sunnah wal jamaah, warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai busyra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janji Allah bahwa ia akan kembali tegak di muka bumi. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang ikut menegakkannya. Amin. Berbicara tentang demokrasi, dalam potongan ayat yang dibacakan tadi adalah bagaimana ekspresi sedihnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan adanya demokrasi dan sistem yang lain selain daripada sistem Islam. Allah memberitakan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW bersedih hati merasakan kepedihan dengan bahasa Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini, mahjura, dijauhkan di dalam kehidupan mereka. 1924 adalah merupakan awal pintu pada akhirnya kerusakan umat dan dunia. Karena apa? Bangunan khilafah yang begitu hebat dan kokoh dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala atas kolaborasi Inggris, Perancis, Mustafa Kemal Atatürk dan Wahabi. Kita tentu sebagai yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW harus bersama berusaha untuk menjadikan Rasul tidak lagi sedih. Dengan cara apa bersama kita untuk menegakkannya? Jangan sampai kita menjadi, cek istilah Sunda nama, licik cilimit, ari surga hayang sia, berjuang embung, afala takilun, gablek pola ente. Unang sia goyang. La haula wala quwata illa billah. Khilafah ini merupakan sesuatu hal yang akan bisa menyelesaikan problema kehidupan. Tanpa khilafah, teori semata dan lipstik yang tidak akan bisa membuktikan apa yang disebut dengan al-adalah warafah. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang khilafah ini, banyak para ulama mengarang kitab tentang bagaimana eksistensi khilafah, tentang wajibnya. Misalnya Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal di halaman 3 juz ketiga mengatakan, ittafaqa jami'u ahli sunnati wa jami'u murji'ati wa jami'u syi'ati wa jami'ul khawariji ala wujubi wa wujubil imamati. Telah bersepakat ahli sunnah wal jamaah, murji'ah, syiah, khawarij, semua mereka bersepakat bahwasanya menegakkan khilafah ini berulang-ulang dan terus diulang. Jangan bosan. Karena apa? Diulang-ulang 100 kali can tentu. Daek babarengan. Yang uing. Maut mah ka Rasul minta syafaat. Ukaira. La haula wala quwata illa billah. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa khilafah kita merasa benar-benar hidup ini hancur-hancuran. Ya, demokrasi ini jelas merupakan biang keladi dari berbagai macam yang kita tidak harapkan. Sepanjang demokrasi diterapkan, sepanjang itu pula berbagai kejahatan tak akan bisa dihentikan. Kenapa demikian? Karena tidak ada pihak yang khosyahnya sebagai khosyatuhum kal khulafa. Rasa takutnya mereka sebagaimana para khalifah sebelum hari ini. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jangankan ratusan ribuan, satu orang saja akan sangat dijaga kehormatannya. Tidak perlu dibahas tentang bagaimana tentang cerita itu. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah halaman kelima mengatakan al-imamatu, imamah itu adalah maudhu'atun li khilafatin nubuwati.
imamah itu adalah pengganti kenabian. Jelas sekali. Ya, artinya urgensitas khilafah atau imamah itu adalah jelas-jelasan terasa. Maka mumpung masih ada waktu untuk kita bersama. Bisik. Niat-niat acan mah keluar dari sini. Niat pun enggak ada. Sudah dicabut nyawa kita. Itu yang harus kita khawatirkan. Ya, mumpung masih ada kesempatan waktu. Mari kita bersama berjalan. Ya, enggak berjuang mati. Tidak berjuang modar. Mending berjuang. Sampai saat ini alhamdulillah ya para guru di sini sudah puluhan tahun, paling tidak saya sudah baru 20 tahun bukan sudah. 20 tahun saya memperjuangkan secara khilafah sampai Kak Hayina nungguan nu datang, eueuh nu datang, partai eueuh nu datang. Karena geus disadia kenaon, rinso keur dicuci otakna. Teu datang-datang sieunun meureunanya. Itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisyarah Rasulullah SAW harus kita sikapi? Tidak lain, follow up yang harus kita lakukan tentang bagaimana bisyarah Rasulullah SAW tentang banyak hadis mengenai bahwa khilafah sebagai sistem yang akan bisa menghadirkan keadilan kemakmuran itu akan terjadi. Sebagaimana di dalam ending hadis panjang Rasul mengatakan, "Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah tsumma sakata." Kelak akan muncul sebuah sistem institusi berdasarkan kenabian yang namanya khilafah. Kemudian Rasul tak lagi berkata, terdiam. Artinya apa? Suatu saat nanti akan ada khilafah yang bisa menyelesaikan problematika kehidupan ini. Kok masih berjuang nak? Ngaji. Susah ngaji, diberi ilmu, mah embung. Astagfirullahaladzim. Tetapi Allah menghargai kehadiran kita semua. Luar biasa. Karena Rasulullah mengatakan, wala tahkiranna minal ma'ruf syai'a, sedikit kebaikan jangan sampai kau sepelekan. Lebih kalau seandainya kita benar-benar bersama berjalan, ya semoga kita berjumpa tidak hanya di ruangan yang panas ini dan terbatas, kita tidak bisa banyak panjang bicara karena ada sang kuasa yang menyetop kita. Kalau ya kita bersama nanti dalam jannahnya Allah, surga Firdaus. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rasa ringan dalam taat. Kalau rasa ringan dalam taat terjadi pada diri kita, maka disuruh nungging, disuruh lompat, disuruh apain pun mesti kita akan merasa ringan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Min Muqimatil Nafsiyatil Islamiyah. Seorang yang pagi hari menikah, malam hari bercengkerama dengan istri tercinta, dan sempat mengadakan hubungan biologis, kemudian mendengar bahwa harus pergi medan tempur, medan laga, ternyata wafat dalam pertempuran. Rasulullah mengutus sahabat untuk bertanya kepada istri Hanzalah bin Amir. Ternyata dijawab oleh istrinya, kharaja junuban, suamiku keluar rumah dalam keadaan masih punya hadas besar. Ada dua versi hadis Rasulullah mengatakan, laqasrathul malaikatu, sungguh para malaikat langsung yang memandikannya. Satu lagi, latagsilhul malaikatu, sungguh para malaikatlah yang memandikan Hanzalah bin Umar. Itu ekspresi dari merasa ringan dalam taat. Semoga rasa ringan dalam taat pun kita rasakan sebelum kita jemput oleh malaikat Israel. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya di stop, saya akan menyetop diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira atas kalamnya Kiai Umar As-Siddiq. Berikutnya kalam terakhir yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Ahmad Nur Hidayatullah. Nah, kalau ini waktunya terakhir ditambah. Nah, bonus. Tafadhal Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal ulama wal afadil rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, kesehatan, umur, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat ridho dan maghfirahnya.
keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak dengan panggilan ayuhal ikhwani dan berkumpul di Telaga Kausar. Amin ya Allah ya mujibas sairin. Al-Fakir pakai tulisan supaya pas 10 menit. Jadi terakhir ini kita ingin membahas Indonesia itu punya potensi enggak sih sebetulnya untuk menjadi negara besar. Min qadarillah bi'aunillah wa biiznillah wa bi karomatillah. Karunia Allah kepada negeri ini luar biasa. Ini adalah karunia berkah yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Karena kita sama-sama sudah memahami bahwa barang siapa mensyukuri nikmat Allah, Allah menambahkannya. Barang siapa mengkufurinya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebagai gambaran, ada 3 hal yang menjadi potensi negeri ini menjadi daulatul ula fil alam atau negara besar, negara adidaya yang bahkan bisa mengalahkan Amerika dan Cina. Tapi sebelum itu Al-Fakir menggambarkan kepada panjenengan semua bahwa Amerika sebagai negara yang katanya adidaya, ini harus kita pahami sedang tidak dalam baik-baik saja. Dalam potensi tren menurun dan sebagainya. Nanti kita bisa bahas secara panjang lebar pada pertemuan yang lain. Cina demikian juga. Ya. Maka analisis peradaban mengatakan nanti yang akan menjadi next China karena tahun-tahun ini kan dianggap Cina berkembang begitu pesat. Jadi tahun-tahun ke depan yang akan menjadi next China itu hanya 2 negara, yaitu Indonesia dan India. Kenapa? Karena salah satu patokannya SDM. Rata-rata umur di India sekarang itu 22 sampai 23 tahun. Indonesia rata-rata 26-27 tahun. Itu adalah angka-angka potensial dan pada tahun 2045 ketika Indonesia sampai pada tahun emas itu angkanya di angka 49 tahun, itu angka produktif yang luar biasa. Pengamat asing mengatakan India lebih dulu akan menjadi next China begitu. Ya kita bisa lihat sekarang perkembangan India luar biasa. Yaitu karena faktor ideologis lah ya. Nah, tapi kita melihat bahwa Indonesia punya kelebihan yang luar biasa lainnya. Yang pertama terkait dengan sumber daya alam. Ini supaya kita paham bahwa negeri kita ini luar biasa. Dengan sumber, ini dasarnya sumber cadangannya ya, dari batubara natural Act, Kementerian SDM, kemudian hasil hutan dan sebagainya, Business Insider, dan seterusnya mengatakan bahwa per tahun Indonesia itu dari 6 komoditas unggulan itu bisa mendapatkan keuntungan 4.000 triliun. Apa 6 komoditas tersebut? Gas alam, batu bara, emas, nikel, hasil laut dan hasil hutan produksi. Di sini nggak disebutkan tembaga dan sebagainya. Kemudian Luhut Binsar Panjaitan yang katanya kemarin menolak jadi menteri di zamannya Prabowo nanti, itu mengatakan bahwa timah itu punya keuntungan jika dikelola dengan baik, itu punya keuntungan sekitar 81,2 triliun per tahun. Kemudian Jokowi, entah sumbernya dari mana, dia pernah mengatakan bahwa hasil laut Indonesia pernah bisa mendapatkan 15.000 triliun per tahun. Pada tahun 2020-an, Freeport itu memperoleh keuntungan 17.000 per tahun untuk Freeport, ya. 17.000 per tahun, artinya kalau itu diambil alih oleh Indonesia, maka hutang luar negeri Indonesia yang sebenarnya di angka 20 triliun selesai dibayar. Iwani billah zani wa azmain, para kiai, para asatid rahimakumullah, Indonesia juga memiliki cadangan uranium sebesar 81,09 ton, 81.090 ton uranium, yang setiap gram uranium menghasilkan energi setara 2 ton batu bara, atau sekitar 21 kg uranium itu menghasilkan listrik 1000 megawatt. Ya. Di Indonesia juga ada rare earth, mineral
yang sangat langka yang disebut dengan thorium, yang ini sedang dikejar-kejar oleh 4 negara besar, yaitu Amerika, Inggris, Cina, dan Prancis ya. Indonesia punya rare earth thorium, kandungannya antara 210 sampai 270 ribu ton. Tersimpan di Pulau Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. 120 ribu ton bisa menghasilkan listrik 120 ribu gigawatt. Dan kebutuhan listrik di Indonesia itu per tahun 100 gigawatt. Artinya kalau Indonesia menggunakan rare earth ini, Indonesia akan bebas listrik 1.200 tahun. Ya, kalau dianggap 100 gigawatt, padahal ternyata Indonesia itu penggunaannya 70 gigawatt. Belum lagi sumber daya alam lain, tapi itu minimal gambaran buat kita bahwa sesungguhnya negeri ini sangat layak menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, sejahtera, dan sebagainya. Ya, bukan hanya itu, Indonesia juga listrik itu nggak butuh bahan bakar mineral begitu. Bisa menggunakan bahan bakar yang lain seperti angin, air, ya, panas bumi, dan sinar matahari. Yang ternyata Badan Rencana Umum Energi Nasional RUEN itu pernah mengkategorikan setiap tahun Indonesia bisa menghasilkan 443,2 gigawatt listrik. Artinya kalau tadi 100 gigawatt listrik per tahun, Indonesia masih surplus 343 gigawatt tanpa menggunakan biaya dari mineral. Menggunakan dari air, panas bumi, matahari, yang itu nggak habis-habisnya. Matahari sinarnya selama mataharinya masih ada, insya Allah terus-terusan. Yang kedua, dari sisi geopolitik, Indonesia itu sebuah negara yang dari dulu disebut dengan Jamrut Khatulistiwa. Sebuah titik perdagangan luar negeri yang luar biasa. Indonesia punya 4 choke point. Choke point itu ya istilahnya tempat melewati kapal-kapal lah ya, pedagang-pedagang itu. Baik di Selat Sunda, Selat Malaka, kemudian Selat Makassar dan sebagainya. Itu kalau itu ditutup dan digunakan, coba kita cek terusan Suez, itu per tahun bisa sampai 1 triliun US dollar pendapatannya. Dia tinggal dikalikan ke rupiah we lah. Ngepona pinuh deh pona mah. Ya gitu. Artinya kalau 4 choke point ini dikuasai oleh negeri ini, Cina itu energinya 90% impor. 75% dari 90% itu melalui laut. Dan untuk ke Cina, salah satunya melalui jalur Indonesia. Jadi kalau ditutup misalkan jalur Indonesianya, jenteing Cina, maaf, walaupun Cina punya kapal induk ya, pesawat terbang begitu, nggak bisa terbang, nggak bisa jalan. Kenapa? Nggak punya bahan bakar. Ya. Yang ketiga tadi Al-Fakir ulang, Indonesia dari sisi SDM. Indonesia itu negara keempat sekarang yang dengan jumlah penduduk 278 juta jiwa. Negara pertamanya sekarang adalah India dengan 1,48 miliar. Kedua Cina. Cina turun menjadi 1,07 miliar. Banyak yang mati tapi produksinya kurang. Makanya kayaknya kalau Kiai Arif ini perlu dicontoh nih, produksinya tingkat tinggi insya Allah. Enggak, kalau saya enggak. Yang lain maksudnya. Dan angka produktif di Indonesia itu di kisaran 69,3% atau sekitar 190 juta. Ini angka produktif, wajar banyak yang nganggur. Rata-rata usia di 26-27 dan SDM pada tahun 2045 itu di kisaran 48-49 tahun. Ini angka-angka produktif, angka yang luar biasa yang kalau itu dikelola dengan baik dan pengelolaan dengan baik, kalimat khair di sini sebagaimana tadi sudah dipaparkan para kiai sebelumnya, itu adalah al-Islam. Dikelola dengan Islam, dikelola dengan sistem Islam di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang daulatul ula fil alam. Negeri yang mampu mengatur dunia bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri.
Mungkin itu ya gambaran yang Al-Fakir bisa sampaikan. Allahu a'lam, Allahul muwafiq biaqomit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakumullah khairan katsiro atas kalam yang diberikan oleh Sohibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Ahmad Nur Hidayatullah. Ayuhal ulama wa fadil rahimakumullah, tiba saatnya kita di akhir penghujung acara, yaitu doa, dan insya Allah akan disampaikan oleh oh ya maaf, pernyataan sikap dulu ya, kelewat ya, buru-buru. Salah lihat. Iya. Ya baik, Afan. Sebelum doa, yaitu pernyataan sikap yang akan disampaikan dipimpin oleh Kiai Fathur Rahman, tafadhol Mas Guru. Untuk posisinya Ustadz Fathur berada di tengah-tengah, yang lainnya Bapak para Kiai bisa hadir untuk mendampingi di samping kanan dan kirinya.